Halo, selamat datang kembali di 1000 Sharing Ringan di hari Rabu bersama saya Dila di channel Grafologi Indonesia. Nah, ayo, siapa di sini yang suka banget main game? Game apa aja sih yang Anda suka? Coba dong share di kolom komentar. Nah, saya juga baru-baru ini baca di internet. Ternyata Indonesia ini sudah banyak mengeluarkan game-game yang banyak peminatnya. Contohnya saja Ojol the Game yang sekarang ini sedang booming banget dan banyak dimainkan sama orang-orang. Lalu ada juga A Space for the Unbound yang ternyata masuk nominasi ajang penghargaan game terbesar, yaitu Game Award di tahun 2023. Tapi Anda tahu nggak sih, tidak hanya Space for the Unbound saja loh ternyata yang sudah mendunia. Ada juga 2 game horor yang sudah banyak banget dimainkan oleh para gamers di luar, yaitu Pamali dan Redout. Ayo, siapa di sini yang juga main game Pamali dan Redout juga? Tapi penasaran nggak sih sebenarnya siapa sih orang-orang di balik game itu? Dan kira-kira seperti apa ya tulisan tangan para pembuat game ini? Dan biasanya kalau gitu mereka harus memiliki kemampuan seperti apa ya untuk bisa bikin game yang menarik seperti itu? Nah, pas banget nih, ada salah satu studio game yang sedang menghubungi kita untuk meminta tolong menganalisa tulisan tangan dari salah satu kandidat game developer mereka. Kira-kira kandidat ini cocok nggak ya untuk menjadi seorang game developer dan juga membuat game yang akhirnya juga bisa mendunia? Tapi sebelum kita menganalisa, kita harus kenalin dulu nih sama tugas dan tanggung jawab dari orang yang dibalik kesuksesan game-game yang Anda mainkan ini. Membuat game itu tidak semudah memainkan game-gamesnya ya. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dikuasai oleh seorang game developer. Misalnya, seorang game developer harus memiliki imajinasi yang kreatif dan kuat untuk membuat konsep dan desain dari permainannya. Bukan cuma ide atau konsep permainannya saja, mereka juga harus membuat alur cerita. Biasanya nih, ada misi yang harus dilakukan untuk naik level. Jadi, biar kesannya gamesnya itu lebih hidup gitu. Salah satu kunci utama dari game yang banyak dilirik dan dimainkan orang adalah dari grafisnya. Kalau grafisnya bisa memanjakan mata pemain, wah mereka tuh bisa betah banget nih buat main game terus. Nah, ini juga menjadi salah satu tugas dari game developer untuk menciptakan grafis yang ciamik seperti latar, karakter, hingga objek yang ada dalam game. Nah, ini tuh juga menjadi salah satu tugas dari game developer, yaitu untuk menciptakan grafis yang ciamik, seperti misalnya latar, karakter, hingga objek yang ada dalam gamenya. Plus, game developer juga bertugas untuk mengintegrasikan suara agar lebih memperkuat atmosfer dan mood permainannya. Nah, setelah konsep, desain, dan alur cerita dari gamesnya sudah terkonsep dengan baik nih, game developer juga bertugas untuk membuat coding pemrogramannya. Nanti bisa disesuaikan nih, apakah mau untuk di handphone atau di PC misalnya. Jadi nanti semua orang bisa bermain game melalui device yang mereka inginkan. Nah, itu ada senjata utama supaya gamesnya bisa berjalan dengan lancar. Apakah cukup sampai di situ saja tugas dan tanggung jawab seorang game developer? Tidak dong. Nah, coba Anda bayangkan, waktu Anda sedang main game, tiba-tiba error. Wah, pasti keganggu banget kan? Apalagi kalau Anda sudah sampai di level tertinggi. Nah, jadi inilah tanggung jawab dari seorang game developer untuk memastikan mereka mengatasi bug atau error dalam game. Mereka akan menguji coba gamesnya dulu supaya Anda bisa nanti bermain tanpa harus khawatir akan error. Nah, terakhir, meskipun gamesnya sudah dirilis, tapi game developer juga harus tetap melakukan pemeliharaan dan memberikan pembaharuan agar game tetap terupdate dan jadi tidak membosankan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari tugas dan tanggung jawabnya, kemampuan yang diperlukan dari seorang game developer yaitu adalah pertama tentunya memiliki kemampuan critical thinking. Mereka harus bisa berpikir analitis, investigatif, dan harus memiliki konsentrasi yang baik, fleksibel dalam berpikir, kreatif dalam berimajinasi, dan menghasilkan karya yang original, dan pastinya juga tentu membutuhkan ketelitian. Nah, yuk kita mulai nih analisa satu persatu traits-nya dari si tulisan kandidat ini. Kira-kira kandidat ini memenuhi trait-trait tersebut atau tidak? Kemampuan pertama yang harus dimiliki dari seorang game developer adalah kemampuan critical thinking. Biasanya dalam grafologi untuk melihat karakter ini adalah dengan melihat sudut di atas huruf M dan N. Jadi seperti contohnya seperti huruf ini. Seorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis biasanya adalah orang yang mampu menganalisa sehingga dia cepat menyadari kesalahan dalam berbagai situasi. Dia akan menjadi orang yang mudah mendeteksi. Seorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis biasanya adalah orang yang memiliki kemampuan analisa sehingga dia mudah menyadari kesalahan yang terjadi dalam suatu situasi. Karena dia terbiasa menganalisa, dia akan mudah nih mendeteksi ketika ada hal-hal yang harusnya di luar yang seharusnya kayak gitu. Dia mendeteksi kekurangan dan memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan standar atau di luar logika. Nah, ini akan membuat dia bisa
bisa diandalkan untuk berkaitan dengan seorang game developer, perlu banget ini memiliki kemampuan critical thinking, karena dalam dunia game development, nggak semua masalah atau tantangan itu bisa dipecahkan dengan cara yang standar. Dia bisa menganalisa setiap aspek permasalahan dan mencari solusi yang out of the box. Misalnya di tengah-tengah proses game development, bisa saja nih muncul bug atau error. Nah, biasanya dengan kemampuan berpikir kritisnya, mereka bisa mengevaluasi dan menganalisis serta menemukan solusi yang inovatif. Jadi intinya, critical thinking ini menjadi hal yang paling penting dalam game developer dalam proses kerjanya. Nah, sekarang coba kita lihat dari tulisan kandidat ini. Ini kalau kita lihat huruf M dan N-nya cenderung membelat di atas ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tulisan kandidat ini, terlihat bahwa kandidat ini masih perlu, kalau dalam kemampuan analitisnya masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, sekarang kita coba lihat di kemampuan berikutnya. Traits kedua yang wajib dimiliki dari seorang game developer adalah kemampuan konsentrasi yang baik. Seorang yang memiliki kemampuan konsentrasi yang baik biasanya memiliki tanda seperti ini nih, tulisan tangannya yang kecil-kecil ukurannya. Nah, kalau seseorang yang memiliki kemampuan konsentrasi yang baik, biasanya dia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengerjakan suatu tugas dari awal sampai akhir tanpa mudah terdistraksi. Nah, rentang perhatiannya juga panjang, mulai dari mengamati, memikirkan sesuatu, sampai mengerjakan tugas-tugasnya. Dia bisa banget nih mengunci perhatiannya dengan intens pada suatu pekerjaan atau masalah yang sedang dihadapi. Kalau sudah mulai konsentrasi, dia bisa mengerjakan sesuatu dari awal sampai akhir tanpa keluar dari jalurnya. Traits ini jadi perlu banget untuk dimiliki oleh seorang game developer, karena dia akan membutuhkan kemampuan fokus yang kuat dalam setiap detail dalam pembuatan games, karena prosesnya lama kan, dan kalau misalnya tidak konsentrasi, bisa-bisa ada bug atau detail-detail yang terlewatkan olehnya. Nah, jadi dalam game development, seorang game developer harus bisa mengesampingkan gangguan dan tetap fokus pada pembuatan gamenya. Mulai dari brainstorming ide, mengembangkan konsep, sampai mengkode semua aspek gameplaynya, pokoknya semuanya harus butuh perhatian ekstra. Nah, kalau saya lihat dari tulisannya ini, tulisan kandidat ini, tulisannya ukurannya cenderung kecil-kecil. Jadi ini menggambarkan kemampuan konsentrasi kandidat cukup baik. Kandidat ini masih cukup memiliki fokus dalam jangka panjang dalam pembuatan atau pengembangan game, seperti itu. Nah, kita lanjut yang ketiga, yang harus ada dalam diri seorang game developer, yaitu kemampuan berpikir yang fleksibel. Biasanya orang yang bisa berpikir dengan luas atau fleksibel, tulisannya mengalir atau menyambung, atau seperti kayak contoh huruf ini. Nah, seorang penulis yang memiliki gaya tulisan yang mengalir seperti ini, biasanya dia tidak hanya punya fleksibilitas dalam berpikir, tapi juga dalam berkomunikasi. Dia mampu menyusun ide-ide logis dan menuangkannya dalam sebuah karya kreatif, dan tidak kaku gitu, tidak stuck di situ-situ saja. Dia juga mampu berpikir kalau misalnya ada suatu permasalahan, dia akan bisa cepat mencari solusi lainnya, seperti itu. Dalam dunia game development, seorang game developer perlu kemampuan yang satu ini nih. Kenapa? Karena di dalam industri game situasinya selalu berubah dan penuh dengan inovasi. Selama proses pengembangan game, sering dihadapkan pada tantangan tidak terduga, perubahan desain, umpan balik dari pengguna yang membutuhkan penyesuaian yang cepat. Nah, kemampuan berpikir yang fleksibel ini memungkinkan untuk mengeksplorasi solusi-solusi kreatif, mengadopsi ide-ide baru, dan menyesuaikan proyek sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Nah, ini sangat penting nih untuk menciptakan game yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga menarik dan relevan dengan selera pemain saat ini. Oke, nah sekarang kita analisa tulisan tangan dari kandidat ini. Nah, kalau saya lihat dari tulisan kandidat ini tuh belum terlalu kelihatan mengalir, jadi masih kayak stuck kayak gitu. Jadi belum fleksibilitasnya belum terlalu kelihatan. Jadi di sini fluidity-nya masih belum maksimal kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kreativitas. Biasanya ini ditunjang dengan kemampuan imajinasi dan originalitas. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang game developer. Dalam grafologi, tanda kreativitas ini bisa dilihat dari daya imajinasinya dan kemampuan originalitasnya dengan bentuk huruf yang misalnya seperti ini nih. Nah, seorang yang kreativitasnya tinggi, dia mampu berpikir tanpa batas. Artinya dia bisa mengambil kesimpulan dengan cara yang mungkin tidak biasa bagi orang lain. Dia nyaman dengan dunia seni, terusnya dia bisa menggali imajinasi dan daya ciptanya. Mungkin saja dia punya ketertarikan dalam dunia musik, puisi, atau lukisan, atau hal seni-seni lainnya. Nah, biasanya orang yang kreatif itu tuh tidak suka dengan menggunakan pakem yang lama atau yang ajak. Dia akan senang apabila bisa mengeluarkan pemikirannya dengan cara yang berbeda atau lebih bebas, lebih kreatif. Nah, seperti itu. Nah, game developer ini sangat memerlukan kemampuan kreativitas dan imajinasi yang kuat, karena kedua elemen tersebut merupakan inti dari pembuatan permainan yang menarik dan inovatif.
Kreativitas memungkinkan pengembang untuk merancang gameplay yang unik dan mengembangkan jalur cerita yang menarik, serta menciptakan karakter dan dunia games yang imersif. Imajinasi yang kuat juga membantu dalam menggambarkan ide-ide yang baru yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dia juga mendorong batas-batas dari apa yang dapat dicapai dari sebuah game. Nah, sekarang kita lihat dari tulisan dari kandidat ini. Kalau kita lihat, mungkin dari tulisan ini tuh masih kurang terlalu kelihatan ya potensi dari imajinasinya. Jadi, dalam tulisannya ini, kalau misalnya imajinasinya mungkin masih belum terlalu bagus, tapi di sini originalitasnya lumayan tinggi. Ini dilihat dari huruf T-nya yang tidak biasa, T-nya unik tuh, mirip Y kayak gitu. Nah, ini tuh menggambarkan potensi originalitas dalam berpikir. Ini memungkinkan kandidat untuk menciptakan konsep-konsep yang baru, unik, dan belum pernah ada sebelumnya, memberikan nilai tambah signifikan dalam industri game. Nah, biasanya kalau orang-orang seperti ini nanti kreativitasnya itu berdasarkan literasi, jadi bukan mulai nol dari kepalanya dia, tapi berdasarkan apa yang dia pelajari dari luar, kayak gitu. Terakhir, last but not least, yang dibutuhkan dari seorang game developer adalah tentunya ketelitian yang tinggi, yang bagus. Nah, ini akan kita bahas. Untuk mengetahui traits ini, dalam seorang tulisan tangan, kita bisa melihat dari huruf I dan J-nya. Coba lihat, apakah huruf I dan J-nya lengkap titik di atasnya. Nah, kalau lengkap, artinya penulis adalah orang yang teliti. Contoh tulisannya seperti ini. Seorang yang teliti biasanya akan fokus dan detail, di mana dia dapat memperhatikan sampai hal-hal terkecil dan spesifik sekalipun. Buatnya segala hal, mau sekecil apapun, itu dianggap penting dalam keseluruhan pekerjaannya. Dia juga akan memberikan perhatian detail pada struktur katanya, bahasanya, sampai tanda bacanya loh. Jadi itu akan dia kerjakan dengan detail. Nah, dalam pengembangan game, setiap detail itu kan jadi penting banget bagi hasil game yang berkualitas. Coba kita bayangkan, kalau game developer kelupaan satu hal saja, wah berabe itu. Pasti gamenya tidak akan berjalan dengan lancar dan mungkin akan sering error-error. Pasti Anda nggak mau kan kalau game Anda sering-seringan error atau nge-crash. Nah, pendekatan yang detail dan cermat dalam membantu games ini membantu menciptakan dunia yang kohesif dan meyakinkan. Jadi dengan kemampuan yang detail, dia akan bisa membuat coding-codingnya detail untuk tanpa error-errornya. Kemudian juga dengan kemampuan yang detail, seorang game developer bisa memperhatikan misalnya aspek-aspek desainnya, aspek-aspeknya kecil-kecilnya sehingga menjadi sebuah dunia game yang lebih meyakinkan. Jadi kalau misalnya dari tekstur, mungkin tekstur lingkungannya menjadi lebih realistis, animasi karakternya menjadi lebih halus, atau sampai efek suaranya tuh bisa diperhatikan dengan detail agar memberikan kedalaman dalam dunia gamenya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali kepada tulisan ini. Dari tulisan tangan kandidat ini, dia cukup detail pada huruf I-nya, titiknya cukup lengkap, tanda bacanya juga lengkap. Nah, ini jadi masih termasuk orang yang detail. Ini detailnya juga bagus. Nah, seperti yang kita bahas untuk kebutuhan dari game developer tadi, kalau kita lihat di sini, berarti tulisan ini belum terlalu direkomendasikan ya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa kandidat ini itu masih ada beberapa dari aspek yang kita butuhkan yang belum terpenuhi dari dirinya. Misalnya, di sini tuh kemampuan berpikir critical thinking-nya dan kemampuan keluasan dia untuk menghadapi sesuatunya itu masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, juga di sini kreativitasnya masih belum terlalu didukung oleh kemampuan imajinasinya. Sehingga kalau untuk game developer ini nanti dia akan keteteran kalau dia memaksakan diri untuk menjadi seorang game developer. Kalau misalnya pun masih dia tetap mau jadi seorang game developer, masih bisa, tapi dengan catatan. Misalnya dengan memperbanyak literasinya dia, terus misalnya juga dengan lebih bersedia untuk mendengarkan masukan dari luar, seperti itu. Gimana? Seru kan menganalisa tulisan tangan untuk mengetahui potensi-potensi seseorang? Nah, potensi dan bakat Anda juga bisa Anda temukan loh melalui tulisan tangan Anda. Konsultasikan tulisan tangan Anda di Grafologi Indonesia dan kami akan bantu Anda untuk menemukan potensi apa yang ada pada diri Anda dan juga mungkin apa yang masih bisa ditingkatkan dari diri Anda. Nah, Anda bisa mengunjungi di grafologiindonesia.com/konsultasi. Nah, linknya juga saya simpan di deskripsi ya, supaya bisa memudahkan Anda. Nah, kira-kira untuk next video, Anda punya request nggak kita mau bahas profesi apa lagi nih? Kalau Anda punya request, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Tapi jangan lupa di like dan di share ya videonya. Oke, bye-bye!